udah beberapa video, 6 atau 7 video. Setelah itu kita benar-benar dapat refresh ilmu, Bu. Jadi ilmu yang kita dengar di 2 dokter sebelumnya, biomedis sebelumnya itu, di Dokter Ali itu transfer ilmu yang sangat-sangat bisa kita pahami secara awam dan benar-benar lengkap. Jadi basicnya kenapa leaky gut, kenapa ada brain inflamasi, ada peradangan, inflamasi, semuanya kita dapat di situ. Jadi klop banget, klop sekali. Yang sebelumnya di 2 dokter sebelumnya kami masih seperti abu-abu gitu, nggak ngerti basic ilmunya seperti apa. Itulah yang awalnya membuat kami percaya, oh kita coba deh. Terus yang kedua, Bu, tes asiranya. Nah, tes asiranya itu murah banget, Bu. Cuma 3,5 juta saya udah dapat full. Lengkap, sangat-sangat lengkap sampai metilasi yang untuk tes DNA. Sedangkan kemarin saya sudah hampir cerita-cerita sama papanya Dian, kalau di biomedis konvensional kita mau tes DNA itu hampir 17,5 juta. Waduh, kita dapat uang dari mana untuk tes DNA gitu. Nah, jadi di Dokter Ali kami ketemu protokol ini, kami pelajari, benar-benar membantu kami untuk oh ini loh jawaban Tuhan gitu. Nah, akhirnya di Agustus 2020 kami komit berdua sama Papa Dian untuk melakukan tes ASIRA, Bu. Nah, setelah kami kirimkan tes ASIRA, kami nggak banyak nanya-nanya karena kebetulan saya sih udah hampir tahu untuk basic ilmunya karena sudah keliling di 2 dokter tadi. Jadi inilah yang menurut saya paling lengkap dan paling jelas untuk formula basic ilmunya, transfer knowledge-nya sangat jelas begitu. Jadi saya nggak banyak nanya karena saya tahu juga Dokter Ali orangnya yang sepatah 2 patah kata doang kalau ditanya. Jadi saya manut aja, saya ikut. Dan ternyata setelah hasil tesnya keluar, tes asiranya benar banyak sekali alergi dan sangat logik, sebegitu banyak alergi untuk apa diet gitu. Jadi mau didietin berapa bahan makanan pun sekalipun pun ya sama aja, tetap ada alergi. Nah, alerginya pelan-pelan nanti akan dibikom. Seperti itu. Nah, yang saya rasakan progres setelah saya mengikuti Dokter Ali ya protokol ini, di minggu pertama udah kelihatan hasilnya. Yang pertama itu dari BAB. BAB Dian itu yang dulunya tuh nggak rutin, 2 hari sekali, 3 hari sekali, itu baru BAB. Nah, setelah saya ikut protokol ini, karena itu dia, saya percayanya di dosis probiotik dan enzim. Jadi setelah dimainin di dosis probiotiknya, karena kalau di biomedis sebelumnya mainin dosis tuh nggak ada, sama sekali nggak ada. Cuma kalau probiotik 1x1 atau 2x1, cuma itu saja. Nah, jadi dari situ saya benar-benar paham, oh iya benar, ternyata memang kalau semakin dilihat untuk dosisnya, disitulah semakin kita paham. Dan ternyata itulah pertama sekali progresnya Dian. Di BAB-nya rutin setiap hari. Dengan tekstur yang bagus dan tidak mengeden. Biasanya dia agak, kalau BAB sulit, keras, Bu. Nah, jadi itu progres yang paling cepat saya lihat. Jadi pada saat 2 minggu pertama langsung ada progresnya. Itu sih yang kalau saya dapatkan dari protokol Dokter Ali. Mungkin itu dulu, Bu Mevi, boleh disambung ke yang lain. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Ivon, luar biasa. Tapi Bu Ivon ini ya memang muter-muter ya, muternya agak jauh ya dibandingkan Bu Siti. Ini paling beruntung nih. Karena kita hidup di kota, banyak yang istilahnya banyak opsi. Jadinya kita mau nyoba ini, nyoba itu. Nah, seperti saya pun kalau saya ceritakan, maka
saya akan ini nanti jamnya ini nanti habis semua. Nah, jadi saya cuma sedikit-sedikit buat komen ya. Seperti yang Ibu lakukan itu pasti banyak orang tua juga ada banyak mengalami yang seperti Bu Ivon, muter-muter baru ketemu jalannya. Nah, di sini saya perlu aduh jadi Allah udah kok bisa semua celana. maaf ini biasa kita orang tua ya bingung semuanya sambil nonton Zoominar ini semua orang tua kadang masih harus mengasuh anak-anak ya jadi ya kadang-kadang nggak apa-apa seperti ini kecelakaan. Yang mungkin yang perlu saya tanyakan ini di sini roller coaster ini. Roller coaster ini memang orang tua kalau lihat ibu-ibu ceritanya begini, nah tapi roller coasternya itu loh, yang orang tua banyak yang nggak tahu kan, dipikir kita itu kayak grafiknya terus naik gini, padahal grafiknya naik turun begini kan. Nah itu perlu disadari orang tua pada kalau yang apalagi yang awal-awal, yang baru awal-awal ikut Bu Mayvi aja sampai putus asa ya. Pertama dokter Ali datang, dia duduk paling depan sendiri, dia ngomong, saya tahu, dia berharap saya akan dapat. Apanya hari itu. Nggak taunya malah dokter Ali jawabannya luar biasa ya. Itu nggak Bu Mayvi aja. Saya sering kena kayak gitu Bu Mayvi. Padahal duduknya sudah paling depan nih, berharap. Bu Mayvi itu sangat antusias, Pak. Datang paling on time, di depan, duduk depan, pokoknya harus face to face sama dokter Ali. Tapi ya itu, saya pun agak sedikit-sedikit member Bu Mayvi kalau saya tuh pengen tahu. Saya akan cari sampai habis. Tapi terus akhirnya, saya tuh terus gimana sadar bahwa kadang-kadang kita nggak bisa jawabannya harus seperti ini. Sekarang pengobatan ataupun semuanya itu perlu proses ya. Tapi proses itu mungkin yang kita harapkan kan cepat sekali kan. Anak saya kepingin anak saya cepat. Tapi mungkin kalau seperti Bu Siti kan prosesnya cepat ya. Nah mungkin kalau saya waktu itu kalau saya lagi mumpung gini ya, itu juga yang menghambat proses anak kita. Tapi kalau kita berikan support, energi positif untuk anak saya, maksudnya apapun yang saya lakukan sekarang ini, itu untuk kesembuhan anak saya. Saya tidak akan kayak gimana ya, kalau ngomongnya itu saya terlalu berambisi, pokoknya saya harus tahu. Saya harus tahu. Saya sering juga Bu Mayvi masuk akal sama dokter Ali. Seperti itu ya sudah saya diem aja. Karena saya juga orang tua kan. Namanya orang tua itu banyaknya seperti ini. Pengennya cepat. Nah, pokoknya cepat hasilnya, enggak tahu caranya gimana. Sebenarnya loh. Kalau suruh yang aneh-aneh pun asal ada hasilnya, mungkin mau lakukan ya. Tapi ya itulah. Kembali lagi ini juga mungkin suatu pembelajaran buat kita orang tua. Karena anak saya lebih besar, anak saya sudah 28 tahun. Apa yang saya alami itu jauh lebih panjang. Dan mungkin kalau untuk orang tua semua yang di sini nih, Anda lebih banyak berkatnya daripada saya. Saya loh dari 26 tahun mungkin baru ketemu dokter Ali. Bayangin anak saya sudah gede seperti itu. Loh, padahal dok, saya dulu itu pakainya konsultan dokter luar negeri, konsultan toksikologis dari luar negeri, saya nggak mau yang ambil dalam negeri. Nah, itu loh. Itu mungkin Tuhan juga memberi pelajaran ke saya. Kamu jangan melihat semua dari bungkusnya. Nah, kok terus sekarang yang bisa membantu anak saya yang dari dalam negeri. Dokter Ali, nggak usah mahal-mahal, ngapain ngeluarin uang mahal-mahal. Nah, itu yang dari saya ya mungkin ya, karena anak saya, perjalanan saya udah panjang. Nah, yang
saya tuh harus muternya enggak tahu berapa kali lipat dibandingkan ibu-ibu di sini, apalagi dibandingkan perjalanannya Bu Siti. Jadi seperti orang pakai kacamata kuda, terlalu fokus. Kita nggak melihat lainnya. Ya kita kalau mamanya, oke lah, kalau kita percaya Tuhan pasti akan membukakan jalan bagi kita. Nah, kita mestinya jangan terlalu apa ya, santai aja, ikutin, lakukan usaha kita. Tetapi kita nggak usah terlalu sampai semuanya mau diobrak-abrik gitu. Nah itu saya dulu juga seperti itu. Tapi saya beruntung, walaupun saya terlambat, sangat-sangat terlambat. Semua itu saya terima dengan lapang dada. Padahal kalau saya lihat ya, Bu Siti kalau cerita itu saya tuh gelo loh. Kenapa kok saya kok udah sampai seperti itu? Saya Kak Bu Mevi anaknya Nicholas sudah masih umur 7 tahun. Saya pengen anak saya kembali ke saya puter, anak saya masih kecil, anak saya bagus dari kecil, jadi nggak buang waktu. Itu yang mau saya senang dengan sharing-sharing seperti ini, supaya orang tua yang lain muter-muter seperti saya, kebanyakan muternya, sampai anaknya jadi besar. Oke? Nah, mungkin sharing ini kita udah sampai 4:30 nih. Ada beberapa pertanyaan yang akan kita ditanyakan ke orang tua masing-masing, tetapi saya takut jamnya itu nggak keburu. Untuk Bu Mevi, Bu Ivon, Bu Siti, keberatan nggak kalau kita share nomor HP Anda? Tapi dengan konsekuensi, banyak orang tua yang telepon Anda. Nah, itulah sharing lah ya, nggak apa-apa lah. Ini namanya baksos lah. Baksos harus, karena banyak orang tua yang bingung kan. Nah, tapi Anda ini kan sudah melewati. Kita dong kasih tuntunan orang tua yang bingung-bingung, apalagi yang dia mikirnya nggak roller coaster. Oh, selalu ada yang mungkin temennya itu bisa alergi. Atau kenapa anak saya sudah ikutin ini masih jelek. Nah, jeleknya berapa lama? Sudah nggak Anda melaporkan ke dokter ahli, bikin report, bla bla bla. Nah, kalau dengan orang tua kan sesama orang tua kan enak ngomongnya. Jadi maksud saya share nomor Anda. Setuju ya? Nggak ada yang nggak setuju ya? Nah, Setuju, Bu. oke, itu pahalanya besar. Boleh, Bu. Setuju, Bu. Nazula, kamu share nomor teleponnya Bu Kalau aku sudah, Bu. Bu Siti udah sama Bu Ivon. Iya. Ya. Kalau saya soalnya kalau ada yang nanya tentang kondisi Caca, saya dengan senang hati selalu berbagi. Karena saya itu paling cerewet juga kalau ikut parol, terus pematerinya itu langsung saya japri. Terus saya japri panjang-panjang secerita semuanya, terus sampai berhari-hari. Ada yang balas, ada yang nggak balas. Kalau yang balas sudah saya lakukan, pokoknya assessment langsung jadinya gratis. Nah, ya ini banyak. Jadi itu pertanyaan untuk Anda bertiga. Ya saya bingung nih. Mau gimana ini kurang 30 menit kira-kira apa keburu? Saya ngomong nggak akan keburu. Jadi ini ada banyak, apalagi ada pertanyaan yang besar. Apakah itu gaps diet? Ayo Bu Mevi. Kalau mau ngomong itu bisa ngomong dalam 5 menit. Ya nggak bisa lah. Nah, jadi yang seperti ini saya juga pengen sebenarnya ya. Atau kalau umpamanya kita ngomong, oke, kita undang orang-orang yang sudah melakukan gaps diet. Nah, itu untuk dietnya. Tetapi yang gaps diet ini mungkin kita tanya sama dokter Ali dulu. Kalau umpamanya apakah dia pengennya yang topik apa yang bisa membantu. Soalnya dengan diet itu juga kalau kita rotasinya terlalu lama dengan beberapa jenis makanan saja, akhirnya akan jadi alergi. Nah, itu loh yang harus dipertimbangkan. Memang kita ngomong itu adalah untuk membantu leaky gut. Nah, dokter Ali kan sudah punya protokol untuk leaky gut. Jadi saya nanti kan akan membuat orang tua juga
rada bingung mau ikut yang mana. Gap diet itu enggak gampang loh ya Bu Mevi ya. Benar, Bu. Itu kerja keras loh buat anak saya ikut gap diet waktu itu 2 tahun. Sampai ada orang tua itu pesen makanan ke pembantu saya, maksa. Saya enggak bisa masaknya, saya pesen tiap hari. Saya bukan catering. Saya kagak kuat kalau semua saya pesen satu, yang lainnya bisa pesen ke saya semua. Saya enggak. Nah, itu sampai seperti itunya. Untuk orang tua yang tough ini ya, apalagi belum ketosisnya ya. Kalau dia pas lemes-lemes itu orang tua bisa bingung, kenapa anak saya lemes? Nah, itulah banyak hal. Tapi di sini kita tidak bisa mengatakan hal itu. Mungkin kita berikan satu orang tua satu pertanyaan aja ya sebelum kita tutup ya. Dengan Bu Nazula, tolong Bu Mevi, Bu Ivon, sama Bu Siti kasih satu-satu pertanyaan. Sisanya mungkin bisa menghubungi langsung ke orang yang bersangkutan karena kita share nomor kontaknya. Oke,